Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Tamara Putri Selani dengan NIM A1D1180008, Vidya Utari dengan NIM A1D11817, Febiola Mayangsari dengan NIM A1D11826, dan Siska Andari Zulfa dengan NIM A1D11836. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yantoro MPD dan Ibu Isaura Serli Pamela SPD MPD. Pada mata kuliah metodologi penelitian, kami akan menjelaskan materi mengenai pengumpulan data dan analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Putri Selani dengan NIM A1D1180008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, yakni teknik pengumpulan data kuantitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab, di mana wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan yang kedua ada kuesioner atau angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dan yang terakhir ada observasi. Observasi ini memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan interview atau kuesioner, di mana observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Baiklah, perkenalkan nama saya Vidya Utari dengan NIM A1D1180017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Dengan melakukan observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh data secara menyeluruh. Adapun tahap observasi yaitu yang pertama observasi deskriptif. Dilakukan peneliti pada pengamatan situasi sosial tertentu. Yang kedua observasi terfokus. Peneliti dapat dilakukan pada saat observasi untuk difokuskan pada aspek tertentu. Yang ketiga observasi terseleksi, yaitu peneliti menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih terinci. Yang kedua yaitu ada wawancara. Adapun jenis-jenis wawancara yang pertama wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Yang kedua, wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide, dan lainnya. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun. Yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen digunakan sebagai hasil penelitian dari observasi ataupun wawancara yang dapat berupa tulisan, gambar, ataupun lainnya. Yang keempat yaitu ada triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan di mana menggabungkan teknik pengumpulan data yang telah ada dengan sumber data lainnya. Baiklah, selanjutnya saya Febiola Mayangsari dengan NIM A1D1180026. Nah, pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis. Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting,
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis analisis data. Yang pertama ada data bermuatan kualitatif dan ada data bermuatan kuantitatif. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data kuantitatif. Pada teknik analisis data kuantitatif menggunakan pendekatan statistik. Pendekatan statistik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Teknik statistik ini berhubungan dengan pengolahan statistik, sehingga dengan menggunakan hasil analisis tersebut kita dapat menarik kesimpulan atas karakteristik populasi. Yang kedua, teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiono, analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Selanjutnya, analisis selama di lapangan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Yang terakhir, analisis data selama di lapangan model Spradley. Menurut Spradley, proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Selanjutnya, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.